Nama aku Bang Iwan Rahman, aku dari Jurusan Pembangunan Angkatan 2004. Saat ini duduk di semester 2. Perkenalkan, nama aku Muhammad Dewa Firdaus dari Perbankan dan Keuangan Angkatan 24. Jadi, perkenalkan nama saya Tasya dari jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Pendidikan Angkatan 24. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Jabar, saya dari Fakultas Teknik jurusan Elektro. Saya dari angkatan 2024 musim. Perkenalkan, aku dari manajemen angkatan 2024. Namanya? Bahtiar. Perkenalkan nama aku Randai Putri dari jurusan Aplikasi. Angkatan 2024. Perkenalkan, nama saya Fahri Ahmad Bismillah, bisa dipanggil Fahri, dari jurusan Akuntansi angkatan 28. Sebelumnya kita izin mewawancarai beberapa pertanyaan. Boleh? Langsung saja ya. Nah, yang pertama nih, apa sih pendapat Kakak terhadap penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kampus ini? Menurut aku ya, penggunaan bahasa baku itu sangat penting ya, apalagi kita sebagai mahasiswa tentunya di lingkungan yang formal, jadi penggunaan bahasa baku itu di lingkungan Universitas Siliwangi itu sangat penting ya, diperlukan juga. Selanjutnya, menurut kakak, seberapa sering biasanya mahasiswa menggunakan bahasa non baku saat berkomunikasi? Apakah saat berkomunikasi dengan teman-teman atau media sosial? Untuk itu pasti sering banget ya, apalagi sama teman-teman lingkungan kampus. Karena kalau semisalnya kita menggunakan bahasa baku ketika berbicara kayak ngobrol-ngobrol gitu, rasanya agak kaku gitu. Makanya sering banget menggunakan bahasa non baku seperti itu. Nah, selanjutnya dalam konteks akademik misalnya kayak presentasi, terus tugas atau diskusi sama teman, seberapa sering sih mahasiswa menggunakan bahasa baku? Kalau misalnya buat presentasi itu kayaknya udah jarang banget pakai bahasa baku, tapi bahasa yang lebih kayak dimengerti sama diri kita sama teman-teman kita sendiri gitu kan. Terus kalau misalnya penggunaan kayak kalau misalkan artikel ilmiah itu pasti sering pakai bahasa baku karena memang itu harus banget pakai bahasa baku. Jadi kalau misalnya seberapa sering sih udah jarang sih kalau misalnya aku nggak dengar ada yang pakai bahasa baku sendiri. Buat kakaknya, menurut kakaknya mahasiswa Universitas Siliwangi cukup sadar nggak sih atas pentingnya menggunakan bahasa yang sesuai konteks dan kondisi? Kalau menurut saya cukup sadar. Pernahkah kakaknya mendapatkan komentar saat menggunakan bahasa baku saat berkomunikasi? Komentar itu ada kalau misalkan kita menggunakan bahasa baku itu tidak sesuai konteks ataupun kondisi. Menurut kakak, apakah perlu membiasakan diri menggunakan bahasa baku? Jika iya, kenapa? Jika iya, kenapa? Penggunaan bahasa baku perlu banget karena ada di lingkungan akademik, lingkungan kampus sebagai mahasiswa, kayak penggunaan bahasa baku itu buat tugas dan segala macam, makanya kita perlu dong. Jadi penggunaan bahasa baku emang penting, cuma ya masih sesuai tempat aja sih. Jadi kayak ya kita perlu penyesuaian aja, sesuai aja. Menurut kakak, apa dampak positif dan negatif dari penggunaan bahasa non-baku di kalangan mahasiswa? Menurut saya positifnya itu yang pertama pastinya terbiasa, karena ketika kita di acara formal itu perlu digunakannya bahasa baku. Jadi kita sudah tidak kaku ketika menggunakan bahasa baku. Nah, lalu sisi negatifnya mungkin kalau di tongkrongan ataupun kayak di pertemanan, ketika menggunakan bahasa baku itu menjadi terlalu formal, jadi nantinya suasana itu kurang cair gitu. Jadi ada sisi positif dan negatifnya, namun kita khususnya saya sebagai mahasiswa itu perlu dibiasakan menggunakan bahasa baku. Selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa tetap memilih menggunakan bahasa non-baku di kehidupan sehari-hari? Menurut saya karena mahasiswa mungkin ketika menggunakan bahasa baku itu nantinya kurang seru gitu, bukan kurang seru, jadi kayak aneh aja, karena bahasa baku ini kan biasanya dipakai di acara formal. Nah, ketika kita bercanda dengan teman ataupun sedang ngobrol dengan teman dalam keadaan biasa, jadi membawa suasana itu menjadi lebih formal gitu. Menurut kakaknya, upaya apa aja sih yang bisa dilakukan oleh Legislatif sebagai salah satu tempat interaksi sosial dan intelektual agar mahasiswa dapat lebih menguasai penggunaan bahasa Indonesia
yang sesuai dengan pedoman umum dalam ejaan bahasa Indonesia. Oh ya, mereka bisa melakukan diskusi secara terbuka tentang bagaimana nasib bangsa ini jika tanpa bahasa baku, atau ya dimulai dari lingkup kecil, dari diskusi-diskusinya dibiasakan dengan menggunakan bahasa yang baku, tidak asal ngomong dengan bahasa yang aneh dan terkesan so gaul di zaman sekarang. Yang terakhir, apakah dengan kita membuat edukasi mengenai keterbatasan akankah berpengaruh terhadap mahasiswa? Lalu, apakah kakaknya berminat untuk lebih sering menggunakan bahasa yang baku di kehidupan sehari-hari? Contohnya kayak gimana? Jadi kakaknya bakal minat kalau misalnya kayak biasanya buat menggunakan bahasa baku di kehidupan sehari-hari. Oh, kita jadi terbiasa menggunakan bahasa baku gitu ya. Ya, sebagai seorang mahasiswa memang harus dituntut untuk melaksanakan itu sih. Sekian wawancara dari kelompok kami. Terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diluangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.